Si Pitung, pahlawan Betawi. Si Pitung adalah sosok legendaris dari Betawi yang dikenal sebagai pahlawan rakyat. Ia disebut sebagai Robin Hood dari Batavia, seorang yang membela kaum lemah dengan melawan penjajah kolonial Belanda. Meski ada berbagai versi dari cerita tentang dirinya, tokoh Si Pitung diingat sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Asal-usul Si Pitung. Si Pitung lahir di daerah Rawabelong, Jakarta, pada pertengahan abad ke-19 dalam keluarga Betawi yang taat agama. Nama aslinya adalah Pitung, yang dalam bahasa Betawi berarti E7, merujuk pada seorang dari 7 saudara, meski hal ini bervariasi dalam kisah. Sejak kecil, Pitung dikenal sebagai anak yang cerdas dan berbakat dalam ilmu agama, terutama setelah belajar di pesantren. Di pesantren inilah ia memperoleh keterampilan bela diri dan pemahaman yang kuat tentang keadilan. Perlawanan terhadap penjajah. Pada masa itu, Batavia, sekarang Jakarta, berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Para petani dan rakyat kecil sering tertindas oleh para tuan tanah yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Pitung, yang tidak tahan melihat penderitaan rakyat, memutuskan untuk bertindak. Bersama dengan beberapa temannya, Pitung mulai melakukan aksi perlawanan dengan merampok harta para tuan tanah kaya yang menindas rakyat, terutama mereka yang berkolaborasi dengan pemerintah kolonial. Namun, berbeda dengan para perampok biasa, Pitung membagikan hasil rampokannya kepada rakyat miskin. Hal ini membuatnya dicintai oleh rakyat, sementara Belanda dan para pejabat kolonial memandangnya sebagai ancaman serius. Dalam berbagai cerita, Si Pitung digambarkan sebagai sosok yang pandai menghilang dan sulit ditangkap oleh polisi Belanda. Kemampuan bela dirinya serta ilmu kebatinan yang dimilikinya konon membuatnya kebal terhadap peluru, penangkapan, dan kematian. Setelah sekian lama dikejar oleh aparat kolonial, Si Pitung akhirnya tertangkap di daerah Marunda. Menurut berbagai versi cerita, penangkapannya dibantu oleh seorang pengkhianat yang memberitahu kelemahan Si Pitung, yaitu peluru yang sudah dicelupkan ke dalam air laut. Pada akhirnya, Pitung ditembak dan gugur di tangan polisi kolonial Belanda. Meski Si Pitung mati, namanya tetap hidup dalam ingatan rakyat Betawi sebagai pahlawan yang berjuang demi keadilan. Kematiannya justru menambah ketenaran dan legenda seputar dirinya. Warisan dan pengaruh budaya. Si Pitung tidak hanya dikenang sebagai pahlawan lokal, tetapi juga sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan ketidakadilan sosial. Cerita tentang Si Pitung terus hidup melalui berbagai medium budaya, mulai dari cerita rakyat, teater tradisional lenong Betawi, hingga film dan sinetron. Pada tahun 1970-an, Si Pitung diangkat ke layar lebar dalam film berjudul Si Pitung yang diperankan oleh aktor Diki Zulkarnaen. Film ini memperkuat statusnya sebagai ikon perjuangan rakyat. Nama Si Pitung juga diabadikan dalam berbagai tempat di Jakarta, termasuk rumah Si Pitung yang kini menjadi museum di daerah Marunda, tempat konon ia pernah bersembunyi. Fakta dan realitas sejarah. Meski kisah Si Pitung banyak dibumbui unsur mitos, sebagian besar sejarawan setuju bahwa tokoh Si Pitung didasarkan pada sosok nyata yang hidup di Batavia pada akhir abad ke-19. Namun, dokumentasi resmi tentang kehidupannya sangat minim, sehingga kisah Si Pitung lebih banyak didasarkan pada cerita lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pemerintah kolonial Belanda pada saat itu tidak banyak mencatat keberadaan Pitung secara rinci, tetapi beberapa laporan tentang perampok yang sulit ditangkap di Batavia diduga berkaitan dengan sosok ini. Kesimpulan, Si Pitung bukan hanya legenda, tetapi simbol perlawanan rakyat Betawi melawan ketidakadilan dan penindasan. Meskipun ceritanya dipenuhi unsur mitos dan cerita rakyat, esensi dari perjuangannya tetap relevan hingga kini,
mengajarkan tentang keberanian untuk melawan ketidakadilan dan membela mereka yang lemah. Si Pitung akan terus hidup dalam memori kolektif masyarakat Betawi dan Indonesia sebagai pahlawan rakyat yang legendaris.